Maka tiada wajib qadha atas kafir jika masuk Islam. Ibu, ada orang awalnya dia non muslim, kafir, nggak beriman, ya kan? Dapat hidayah masuk Islam, jadi mu'allaf. Maka di saat masa dia kekafirannya itu tidak ada kewajiban bagi dia saat dia masuk Islam jadi mu'allaf, nggak wajib buat dia qadha-qadhain puasa yang udah lewat. Karena gimana mau qadha lah, kewajibannya kagak ada. Dia kan waktu itu kan kafir. Nah, sekarang dia jadi mu'allaf, masuk Islam, baru ada kewajiban puasa. Tapi beda, Bu. Aslinya Islam. Tahu-tahu murtad. Keluar dari Islam. Ya. Setahun, 2 tahun. Tiba-tiba mau balik lagi masuk Islam. Bukan nggak boleh. Silahkan. Tapi yang penting komitmen. Jangan mempermainkan agama. Contohnya apa? Anda masuk lagi jadi muslim. Ingat, kemarin Anda murtad berapa lama? Setahun, 2 tahun. Nah, kalau setahun kan ada sebulan kewajiban puasa tuh. Apalagi 2 tahun, berarti 2 kali dong. 2 kali Ramadan. Maka di saat Anda murtad itu, begitu Anda masuk Islam lagi, Anda wajib qadha tuh puasa. Syarat wajib puasa maka yaitu Islam. Berarti orang yang bukan Islam wajib puasa nggak, Bu? Enggak. Intinya begitu, ya. Maka kalau seumpama kita berjalan di tengah kerumunan orang banyak, tiba-tiba kita ngeliat ada orang nih di siang hari Ramadan, ada yang minum, mungkin ada yang ngerokok. Ibu, boleh jadi mungkin memang itu bukan orang Islam. Tapi andai kata kita kenal, apalagi tetangga, apalagi saudara, ya kan muslim. Tentu kita lihat, nah kebolehan kita tegur. Ente kagak puasa. Nah, apalagi laki-laki. Makanya ibu juga begitu, kaum wanita muslimah, sungguh pun maaf. Ibu kondisi lagi halangan kan nggak puasa. Tapi bukan berarti ibu semena-mena bebas makan minum di tengah jalan. Jangan, jaga etika adab. Biar ada sedikit rasa malunya gitu kan. Termasuk biar kata apa lagi. Ini muslimah ke jilbab siang hari Ramadan. Biar kata kondisinya lagi nggak puasa, maaf, jangan enak-enakan pakai FC, ke McD. Mana lagi? Ke Hokben makan. Aduh, malu. Ustaz kan nggak puasa. Iya, ibu nggak puasa. Tapi jangan serta-merta begitu. Malu dong di hadapan orang. Biar jaga ada rasa malunya. Gimana Ustaz kalau lapar? Ya udah, beli bungkus bawa pulang. Selesai. Begitu etikanya. Ya. Jangan kata ibu. Ini kita bapak Ustaz Ibrahim nih. Ya memang kondisi, ya kan, lagi siang Ramadan, bukan sebenarnya rada malas, cuma nggak enak hati juga. Mau nggak mau, istri pesen nih, Bi, ntar pulang nitip ya, anak-anak tuh belum makan. Ini kan anak-anak, 4 tahun, 5 tahun, ini agak puasa kan. Nitip deh Bi, kita beli nasi di Sentiong umpama. Berhasil juga kan, waduh, lagi puasa begini mampir ke warung, apa kata orang ntar, ya. Ya kan? Iya. Tapi kan kita beli bungkus. Ya, buat dimakan sama anak kecil yang kagak puasa. Nah, gitu. Nah, kalian kan ibu, orang perempuan muslimah. Walaupun ibu makan di rumah juga sama. Kenapa? Jaga etika. Usahakan jangan makan di depan suami yang lagi puasa. Nah, gitu. Jangan sengaja ditawarin, "Bang, puasa nih ya. Makan enak loh, Bang." Dosa. Jangan. Kemudian syarat wajib puasa dan akil, berakal. Berakal waras. Orang gila ya gak wajib puasa.
Maka kalau ada orang pengen bebas dari kewajiban puasa, silakan jadi orang. Selesai. Balik, udah dewasa, ada balik, ya. Perempuan, paling minimal perempuan tuh anak ibu perempuan, ada paling minimal usia 9 tahun udah ada yang dapat mens, darah, ya. Paling minimal. Kadang-kadang apa namanya metabolisme tubuh seseorang beda-beda. Ya mungkin karena gennya atau hormonnya 9-10 udah ada anak perempuan yang dapat halangan tuh. Ya. Kemudian dan kuasa, mampu. Ya. Artinya mampu untuk mengerjakan puasa tersebut. Makanya ada keringanan. Artinya apa? Yang seumpama kondisi lagi kurang sehat, sakit. Apalagi memang sakit yang dapat info dari dokter, Bapak Ibu untuk sementara Bapak Ibu jangan puasa dulu demi untuk mendukung penyembuhan daripada penyakit Bapak Ibu ini agar cepetan, agar lekas sembuh. Nah, gitu. Tapi jangan ngeles. Ini nggak puasa, enggak. Mau sakit, iya sakit apaan? Batuk. Loh sakit batuk kagak puasa. Sakit apaan? Bukan sakit parah, ya. Maka tiada wajib qada atas kafir jika masuk Islam. Ibu, ada orang awalnya dia non muslim, kafir, nggak beriman, ya kan? Dapat hidayah masuk Islam, jadi mu'allaf. Maka di saat masa dia kekafirannya itu tidak ada kewajiban bagi dia saat dia masuk Islam jadi mu'alaf, nggak wajib buat dia kodok-kodokin puasa yang udah lewat. Karena gimana mau kodok lah kewajibannya kagak ada. Dia kan waktu itu kan kafir. Nah sekarang dia jadi mu'alaf masuk Islam baru ada kewajiban puasa. Tapi beda bu, aslinya Islam, tahu-tahu murtad. Keluar dari Islam, ya, setahun 2 tahun, tiba-tiba mau balik lagi masuk Islam, bukan nggak boleh, silahkan, tapi yang penting komitmen, jangan mempermainkan agama. Contohnya apa? Anda masuk lagi jadi Muslim, ingat kemarin Anda murtad berapa lama? Setahun, 2 tahun. Nah kalau setahun kan ada sebulan kewajiban puasa tuh. Apalagi 2 tahun, berarti 2 kali dong. 2 kali Ramadan. Maka di saat Anda murtad itu, begitu Anda masuk Islam lagi, Anda wajib qada tuh puasa. Paham nggak? Kalau yang dari non-muslim, jadi mu'alaf, nggak ada kewajiban. Karena memang saat dia kafir kan, nggak ada kewajiban puasa. Jadi nggak wajib qada. Tapi yang aslinya Islam, kan ada kewajiban. Tiba-tiba dia murtad keluar. Setahun. Ada kewajiban puasa sebulan tuh. Tahun berikutnya mungkin dia taubat, balik lagi jadi muslim. Silakan, tapi ingat, sholat yang dia tinggal waktu dia murtad, puasa yang dia tinggal waktu dia murtad, wajib dikodok-kodokin. Nah iya. Supaya apa? Supaya orang nggak nganggap enteng. Coba kan nggak paham, enak aja. Masuk agama udah kayak apaan? Bosen di sini, pindah ke sini. Bosen pindah ke sini. Emang agama mainan apa? Nggak boleh. Ya itu harapannya begitu. Dan tiada atas orang gila jika sembuh. Datang penyakitnya, ya, kemudian dia sembuh. Maka di saat sembuhnya itu tidak wajib dia qada puasanya. Atau dan tiada atas kanak-kanak jika balik. Ini namanya anak-anak kan belum ada kewajiban. Nggak mungkin waktu dia balik, saat balik sudah mulai ada kewajiban. Saat anak-anak kan belum ada kewajiban. Dia gitu begitu balik, saat anak-anaknya kemarin itu nggak ada kewajiban qada puasa. Ya. Syahdan wajib atas ayahanda bunda memerintahkan kanak-kanak berpuasa jika umurnya 7 tahun. Bagaimana sholat bu? Ya, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'u sinin. Jadi mulai melatih anak begitu. Ya. Walaupun betul tuh anak belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban puasa,
Tapi yang wajib siapa? Kitanya, Bu, orang tua. Wajib buat kita untuk memerintahkan, mengingatkan anak supaya belajar puasa. Jangan malah tuh anak pengen puasa, akhirnya nggak usah deh, nggak usah puasa. Dosa emak bapaknya. Bukannya malah disuruh, malah dihalang-halangin. Nggak boleh. Dan beserta pukul jika umurnya 10 tahun. Sama kayak sholat. Udah 10 tahun nih, masih ogah-ogahan sholat. Udah 10 tahun, kagak sama sekali mau belajar puasa. Jadi ingat, pukulnya di sini juga sekedar untuk membuat efek jerak, buat nakut-nakutin. Pokoknya adik-adik nggak ngapa-ngapain ya. Hari ini kalau adik nggak puasa, entah mama sentil nih, umpama. Ya. Jadi bukan dipukul dalam arti yang pukul nyiksa, nggak boleh, haram. Sekedar untuk ada efek jeraknya. Itu pun jikalau kanak-kanak itu kuasa. Kalau tuh anak udah kuat, kekuatan anak beda-beda. Ya. Sebagai lagi tiada wajib puasa atas yang tiada kuasa puasa. Kenapa? Dari sangat tuanya, ada tua rentah, usianya udah uzur, ya. Apa namanya, boro-boro puasa, kekuatan tubuhnya aja udah berkurang, ya. Atau dari penyakit, apalagi penyakit yang tiada diharap sembuhnya, ya. Maaf, tipis harapan kesembuhannya. Nah itu. Tapi walaupun dia nggak wajib puasa, nanti diganti. Tetapi wajib atas keduanya itu saban-saban hari, setiap hari mengeluarkan 1 mud bayar fidyah. Yaitu 1/4 gantang fitrah. Ya, 1 mud. Jadi 1 mud itu, Bu, ibaratnya begini. Ngasih makan. Umumnya kita kan, Bu, makan sehari berapa kali? 3. Ya, di Basnas itu di seumpamakan standarnya, umpama orang itu butuh perharinya itu butuh katakanlah makan sehari semalam itu 50.000 untuk per jiwa umpama. Jadi 50 itu bisa dapat makan pagi, siang, sore. Ya kan? Ntar ya dikeluarin dia tuh. Berapa hari? Nah kalau yang udah tua, sebulan kagak puasa, ya 30 hari. Tinggal nanti permasalahannya, boleh nggak Ustadz dirapel, digabung? Bicara boleh, boleh. Tapi bicara afdol, harian keluarin. Hari itu nggak puasa, ya udah malamnya keluarin. Cari fakir miskin, kasih tuh, ya apa namanya, moodnya kasih. Tapi umpama kali kondisinya dia mau ngasih nanggung nih, bukan nanggung gimana, baru ada duitnya di akhir bulan, umpama baru seminggu dapat, tinggal kali itu, ya udah keluarin, bagi-bagi. Nah itu maksudnya, sebagai pengganti daripada dia nggak puasa, baik yang sudah tua atau yang sakit, tapi yang sakitnya tipis harapan sembuhnya, diberi kepada fakir miskin seperti zakat. Adapun orang yang sakit yang tiada sanggup puasa, jadi bukan sakit apa namanya yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ini sakit tapi masih besar harapan sembuh, nah, gitu loh. Cuma saat itu kondisi sakit, ya nggak puasa, nggak kuat disuruh puasa, namanya lagi sakit. Atau orang yang berlayar, musafir, berpergian 2 marhalah. Musafir, perjalanan di atas 80 kilo. Ya, ada berpendapat hampir 90 kilo, dua marhalah tuh. Maka harus baginya itu boleh. Artinya yang sakit tapi nggak sanggup puasa, atau orang yang berlayar lagi bepergian yang jaraknya melebihi 2 marhalah, maka boleh bagi keduanya itu tiada puasa, tapi wajib qadha. Yang sakit, entah begitu dia sembuh, selesai Ramadan, Syawal,
ingat kemarin sakit 2-3 hari, dia nggak puasa, ya qadha bayar. Itulah yang saya sering sampaikan, jangan ngejar puasa sunat Syawal, tapi utang Ramadan ditantarin, salah. Justru dahulukan bayar utang. Sama kayak ibu halangan seminggu umpama nggak puasa Ramadan, begitu Lebaran ya, singkat cerita ibu pokoknya Lebaran udah selesai, taruh deh seminggu Lebaran, sibuk warawiri kesana kemari, ya kan? Habis itu ibu ada waktu senggang, jangan ibu kejar Syawalnya, salah. Kelarin bayar utang dulu, utangnya udah beres, masih ada nih Syawal, masih ada 10 hari atau bahkan masih ada 2 minggu, baru ibu ikutin lanjutin puasa sunat Syawal 6 hari. Kadang-kadang orang ngejar Syawalnya, puasa apa? Syawal. Ada utang? Hah? Nah, bicara dibarengin nggak bisa. Kan puasa sunat Syawal kan sunnah, ini kan wajib. Yang qadha. Iya. Jadi ibu tetap niat itu qadha, nawaitu shauma ghadin. Bahasa Arabnya begitu. Aku niat puasa esok, ya. Qadha Ramadan, bayar qadha puasa Ramadan lillahi taala. Jadi ibu nggak bisa gabung sama puasa sunat Syawal, nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali sunnah sama sunnah. Ibu biasa puasa hari Senin. Masuk di bulan Syawal. Ibu niat puasa di hari Senin, niatnya 2. Aku niat puasa esok hari, sunat hari Senin, sekaligus sunat Syawal. Nah, itu nyambung. Sama-sama sunnah. Tapi kalau gabung qadha sama sunnah, nggak nyambung. Nanti arahnya kemana nih puasa nih? Mau bayar utang qadha atau mau yang sunnah? Karena niatnya nggak bisa digabung. Nah gitu. Tapi kalau sama-sama sunnah, bisa sekalian jalan. Atau kalaupun umpama ibu bayar utang qadha kebetulan di hari Senin. Walaupun ibu biasa puasa sunat Senin, kan nggak bisa digabung. Dengan sendirinya, karena kebiasaan ibu puasa sunnah hari Senin itu, ibu bayar qadha-nya di hari Senin, ibu dapat afdoliyahnya, dapat keutamaannya gitu maksudnya. Ya. Karena udah biasa puasa di hari Senin. Nah gitu. Bab khawatir bu, nanti kalau dikejar yang sunnahnya, maaf bu, kalau sunnah kan dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjain kan enggak dosa. Kalau wajib kan ya dikerjain pahala ditinggal dosa. Khawatir ngejar yang sunnah, maaf, kita takut enggak ada umur. Yang sunnah dikejar, yang wajib utang belum beres. Tiba-tiba keburu wafat, masih punya utang, takut jadi dosa nanti. Nah itu. Jadi lebih baik utang diberesin dulu, utang puasanya. Ya kan? Karena kewajiban. Kalau masa sunat Syawal mah ntar lihat. Kalau masih dapat, segera. Nah sekarang selanjutnya. Umpama bukan masalah bayar utangnya, puasa sunat Syawalnya. Bu, hari pertama tadi kan dibilang haram tanggal 1 Syawal Lebaran Idul Fitri puasa, haram, nggak boleh. Bahkan kalau maksa puasa kagak sah, batal. Bicara masuk tanggal kedua udah bisa puasa sunat Syawal. Hanya saja kan bu kondisinya masih nuansa Lebaran bu ya. Jangan sampai nanti ibu berlebaran silaturahmi ke rumah tetangga, ke rumah family, ke rumah abang, pokoknya ke rumah keluarga deh. Nyampe Lebaran, bu, namanya Lebaran, hampir umum di mana-mana tuan rumah nyediain atau nawarin makan, betul nggak? Ya minimal ada ketupat atau ada snack-snack. Tiba-tiba ibu Lebaran, amin saudara tawarin, jangan buru-buru pulang ya. Kenapa? Udah dimasakin, kita makan bareng makan siang. Tiba-tiba ibu nyeletuk, mohon maaf, saya lagi puasa Syawal. Itu maaf. Yang puasa namanya nggak ada etika. Nggak boleh begitu. Kalau dia orang berilmu, di saat ditawarkan makan, maka saat itu pula dia batalkan puasa sunat Syawalnya. Kenapa? Karena puasa itu sunnah.
Sedangkan menghargai, menghormati jamuan tuan rumah itu wajib. Begitu. Sekarang kalau ibu mau ngotot puasa juga, saya kasih masukan. Udah, walaupun di hari kedua, ketiga, ya, ibaratnya ibu mungkin pengen cepetan selesai tuh Syawalnya. Udah dari pagi sampai maghrib, ibu jangan kelayapan lebaran dulu. Ya Ustadz namanya lebaran. Ah makanya udah tau lebaran pakai puasa. Entar aja. Lebarannya kesana kemari udah beres nih. Oh keluarga udah, ke tetangga udah semua. Pokoknya udah mulai senggang nih. Aman nih. Kira-kira ibu nggak keluar nih, baru puasa Syawal. Kan rasanya gimana ibu gitu loh. Yang lain ayo dicicipin. Ibu kok nggak dimakan? Ayo silakan. Ah maaf saya puasa. Rasanya kurang pas. Ya, nggak bisa. Lagi mah enak. Yang lain pada makan rendang, ibu bengong aja puasa. Nggak enak Ustaz Ibrahim ya kan? Orang pada menikmati santapan di puasa sendirian. Ya. Enggak. يا رب صل على محمد وافتح من الخير والأمولا يا رب صل على محمد وافتح من الخير والأمولا يا رب صل على محمد وافتح من الخير والأمولا